Pemirsa, Argentina datang dengan status tim paling tajam di final Piala Dunia 2026. Sementara La Roja Spanyol tampil sebagai tim dengan pertahanan paling kokoh. Lalu mampukah para mesin gol tim Tengo mampu membobol benteng kokoh Spanyol? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Vanart Huta Barat, Bung Veve. Selamat sore, Bung Veve. Selamat sore, Bang Iqbal. Sudah siap ya? Sangat siap. Sangat siap. Baju sudah siap. Baju sudah siap, optimis sekali sepertinya. Dan kita juga akan bergabung dengan sportscaster Kartika Berliana. Kartika, selamat sore Kartika. Selamat sore. Oh, tidak kalah semangat Kartika, sayang sekali tidak bisa bergabung di studio kali ini. Tapi terlihat dari seragamnya ya pemirsa, dari seragamnya Bung Veve dan juga yang dipakai oleh Kartika. Saya ingin ke Bung Veve terlebih dahulu. Ya. Bung Veve, final akhirnya mempertemukan ini dua tim terbaik ya, Argentina dan Spanyol. Apakah Anda melihat memang ini final ideal dalam Piala Dunia 2026? Iya, saya pikir sangat ideal ya. Saya pikir ini menjadi satu final di mana seharusnya ini pertandingan finalissima ya yang harusnya bertanding di Qatar ya. Dan mereka mempertemukan antara juara Eropa dan juga juara Copa America. Dan ini menurut saya ini satu pertandingan sangat ideal di mana akan mempertemukan antara Messi dan juga Lamine Yamal di mana sang bayi usia ketika itu 5 bulan dimandikan oleh Messi dan akhirnya harus berhadapan dengan Messi di partai puncak ini. Dan kalau kita lihat dari penampilan kedua tim selama mereka dari fase grup hingga akhirnya mereka masuk ke fase gugur, sangat layak untuk bisa tampil di partai puncak ini. Oke, saya ingin pertanyaan sama ke Kartika. Kartika, jadi menurut Anda apakah memang ini final yang ideal selama Anda mengobservasi selama ini? Sangat-sangat ideal, dari GOAT bertemu dengan the next GOAT ya, baby GOAT. Di sana ada Lamine Yamal. Walaupun memang di gelaran Piala Dunia 2026 ini banyak juga yang mengatakan Lamine Yamal itu belum tampil maksimal. Tapi ya ini dia penampilan anak 19 tahun yang akhirnya pengalamannya akan membawa dia pastinya lebih baik lagi di Piala Dunia selanjutnya. Apalagi sampai ke final itu juga luar biasa sekali dan ini pastinya jadi final yang ideal tadi seperti apa yang diberitahu Bung Veve juga ya. Karena tribute juga bagi Lionel Messi yang mungkin ini the last dance-nya. Oke. Bagi Messi the last dance, tapi sejauh ini Lamine Yamal meskipun menunjukkan performa yang maksimal, tapi magisnya tuh belum dikeluarkan sepenuhnya begitu ya, itu yang dinanti-nantikan oleh penonton. Nah, Bung Veve, jadi kalau kita berbicara tentang tim ya, Argentina didatang sebagai juara bertahan yang tampil tajam di Piala Dunia 2026, total 19 gol ya. Betul. Sementara Spanyol juara Euro 2024. Pertahanannya paling kokoh, hanya kebobolan 1 gol hingga final. Bagaimana Anda melihat jalannya laga nanti? Ya, ini cukup menarik ya. Kita melihat dengan 19 gol merupakan gol terbanyak ya di pesta dunia di tahun ini, di mana memang Argentina sangat luar biasa dalam mencetak gol, tapi juga dengan catatan mereka juga terlalu banyak dalam hal kemasukan gol ya. Dengan 6 gol ini artinya mungkin ada sedikit celah di lini pertahanan, di mana kalau kita lihat Lisandro Martinez, bahkan juga pemain lainnya di sana ada Romero juga, ini kerap membuat satu blunder yang membuat akhirnya Martinez kebobolan. Dan mereka harus berhadapan juga dengan tim walaupun dengan jumlah gol tidak begitu banyak, 13 gol yang diciptakan oleh Spanyol dengan 1 gol kebobolan. Saya pikir juga Spanyol ini menjadi satu tim yang sangat menakutkan ketika mereka mempunyai kesempatan untuk menyerang. Kalau kita lihat statistiknya ya Bung Veve. Ya, ini ya kita lihat ya, bagaimana statistik yang terjadi dan ini cukup menarik. Dengan 7 penampilannya ada 19 gol, ada 13 gol dan juga ada kemasukan 7. Sudah 7 ya. Sementara ada 1 dan ini cukup menarik di mana memang inilah yang menandakan bahwa kekuatan di sektor pertahanan bahkan juga secara kolektif permainan dari Spanyol ini sangat luar biasa. Mereka mengalahkan salah satu tim favorit juara yaitu Prancis dengan penampilan yang sangat maksimal sekali. Setiap sisi mematikan pergerakan Dembele dan juga di sebelah kiri ada Barcola. Sementara juga bagaimana pergerakan Mbappe semua dijaga dengan begitu baik oleh Kurbasi dan juga Laporte. Dan di lini tengah ini juga cukup menarik. Di mana ada Rodri di sana, ada Fabian Ruiz, ada juga Dani Olmo yang mematikan permainan daripada Rabiot, Olise dan juga di sana kalau tidak salah ada Tchouaméni. Dan ini membuat akhirnya penampilan dari Spanyol ketika di semifinal tampil luar biasa dengan 2 gol kemenangan tanpa kebobolan satu pun gol. Oke, nah soal kebobolan tadi meskipun saya ingin tanya ke Kartika ya, Argentina ini meskipun kalau secara statistik mungkin belum seperti Spanyol ya, tapi Argentina selalu menemukan cara untuk menang meskipun sempat tertinggal. Nah menurut Anda ini apa ya, menjadi mental juara yang bisa mengancam Spanyol atau justru menjadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh Spanyol nanti, Kartika? Iya, kalau Argentina itu kan kita melihat akhir-akhir pertandingan ini itu sebagai tim yang
harus main sampai menit terakhir, itu apapun magicnya bisa dilakukan, apalagi ada sang leader yang memiliki aura itu yang nggak bisa dimiliki oleh legend lainnya ya, Lionel Messi, yang bisa selalu membobol di menit-menit terakhir. Itu yang harus diwaspadai juga oleh Spanyol, yang menurut dari penglihatan banyak kita semua juga pastinya ini Spanyol yang sekarang itu regenerasi, belum ada bintangnya gitu. Tapi itu dia yang membuat mereka bisa bermain secara kolektif. Mereka mainnya secara sistem juga, permainan indah yang di, disediakan Spanyol gitu sampai dengan final. Menurut aku sih ya, Spanyol tuh bertemu Argentina udah paling layak banget ada di final, karena cuma kebobolan ketika lawan Belgia ya, Bung Pepe ya, kalau betul. melihat Spanyol. Jadi ya itu mental juara, mental dari GOAT Lionel Messi, sang pemimpin Argentina akan bertemu dengan Spanyol yang nampaknya ini regenerasi yang akan cerah juga masa depannya bagi tim nasional Spanyol. Oke, ini saya bingung nih, karena saling memuji siapa mendukung siapa, agak bingung nih saya antara Bung Pepe sama Kartika nih. Bung Pepe, jadi area mana yang harus dikuasai nanti kalau kita berbicara soal Argentina ya, karena Spanyol kan kita ketahui punya one of the best defense, yang sangat kuat, very strong. Apakah harus kuasai lini tengah atau sisi sayap, Bung Pepe? Ya, kalau berbicara sistem permainan saya pikir mungkin akan tetap sama ya. Namun di sini adalah bagaimana momentum yang bisa dimanfaatkan oleh masing-masing tim ya. Saya tidak mengatakan mungkin plus minusnya, pasti sama-sama ada. Nah, di sini momentum yang akan kita lihat adalah bagaimana ketika pada saat lini pertahanan dari Spanyol berhadapan dengan Messi. Sosok Messi yang mempunyai improvisasi pemain sangat luar biasa dengan skill individu yang sangat baik dan berbeda mungkin dengan tipikal pemain yang sebelumnya dihadapi oleh Spanyol. Misalnya Dembele pada saat Prancis, ada Barcola, ada juga mungkin Mbappe di sana. Dengan cara permainan yang berbeda ini mungkin yang harus mereka juga perhatikan bahwa seorang Messi bisa merubah segala sesuatu dalam permainannya. Ketika pada saat pemain semua tertarik dengan Messi, disitulah muncul Lautaro, bahkan juga mungkin ada Alvarez yang bakal muncul dari sana. Dan bahkan juga mungkin kita akan lihat mungkin ada Enzo Fernandez bisa muncul. Dan ini mungkin yang akan membuat satu sistem permainan dari Argentina yang harus diwaspadai. Sementara secara kolektivitas permainan dari Spanyol ini luar biasa. Tidak perlu diragukan dengan tiki-taka yang sangat baik sekali. Ketika lawan Prancis, mereka sempat kehilangan bola, tapi mereka recovery cepat. Kembali merebut bola, dan mereka memenangkan ball possession yang sangat luar biasa. Artinya bahwa Tango akan bermain dengan tiki-taka. Pertama kali tiki-taka dimainkan oleh Luis Aragonés. Kemudian oleh Vicente disempurnakan. Dan sekarang La Fuente meneruskannya. Dan sangat luar biasa. Di tangan La Fuente, ini penampilan sangat berkelas yang ditunjukkan oleh Spanyol, karena La Roja ini dengan sistem permainannya walaupun mungkin minim gol dalam mencetak gol, tapi mereka dalam pertahanan sangat baik sekali. Oke, nah jadi strategi La Fuente ini yang secara senioritas tidak terbantahkan ya. Betul. Apakah itu nanti akan sangat berpengaruh, kan pasti juga Spanyol nanti akan mempersiapkan yang terbaik. Di sisi lain Argentina akan mengeker nih yang akan disiapkan La Fuente nanti, apakah itu akan? Artinya gini ya, kontras strategi pasti akan terjadi ya. Kalau saya melihat mungkin setiap pelatih pasti juga melakukan analisa. Seperti kita kalau lihat dalam pertandingan, selalu ada yang namanya official team, staff team, kepelatihan yang selalu melihat adanya monitor layar di dalam area pemain cadangan ya. Dan itu menjadi satu analisa di mana mereka akan menghadapi tim berikutnya. Mereka pasti akan melakukan analisa untuk melakukan anti strategi. Tentunya mungkin bisa saja dengan mungkin bermain dengan formasi yang berbeda, strategi berbeda, menahan dulu, menunggu dan melakukan counter attack. Ada juga mungkin dengan cara melakukan perubahan pemain. Mungkin dengan cara diketahui bahwa sektor mana yang kuat dari sisi permainan dari Spanyol, mereka akan menaruh pemain yang kuat dalam hal bertahan. Sama halnya juga mungkin Spanyol. Siapa mungkin yang kuat dalam bertahan, mungkin akan dimainkan untuk menjaga bagaimana pergerakan dari seorang Messi. Artinya, kedua pelatih ini, Scaloni, La Fuente, ini adalah 11-12 ya. Pelatih yang sudah membawa negara masing-masing menjuarai berbagai event, dan mereka harus bertarung di final yang sangat ideal. Dan kita akan lihat strategi siapa yang tepat untuk bisa melakukan pertandingan. Tapi saya pikir mungkin ini yang benar. Apalagi kalau melihat background antara guru dengan muridnya ketemu gitu ya, reuni ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, Kartika, Spanyol kan mengejar gelar dunia kedua setelah kita ingat tahun 2010 ya terakhir ya. Apakah tim yang mengejar gelar seperti Spanyol ini biasanya bermain lebih lepas dibandingkan tim yang biasanya mengejar gelar seperti mempertahankan gelar seperti Argentina, karena kan bebannya Argentina berbeda ya, memburu gelar back to back. Apakah Spanyol ini akan menurut Anda bisa bermain lebih lepas nanti?
Kalau bicara tentang tadi ada yang mau di-highlight di De La Fuente sama Lionel Scaloni seperti Bung Scaloni. Pepe dan Kartika ya. Ya, Guru silakan. dan murid. Iya, Oh, kalau sama ya? melihat sih sebenarnya yes. Kalau melihat sebenarnya harusnya ya Spanyol dengan 2010 kan generasinya juga beda. Di situ bertabur bintang pada saat 2010 dengan sekarang generasi yang akan jadi masa depan dan juga wajah dari tim nasional Spanyol. Harusnya mereka mampu sampai dengan ke final ini bermain lepas aja. Apalagi kemarin kita juga lihat ya gimana Lionel Messi melawan Inggris 39 tahun bisa mengantongi back-back dari Inggris melewatinya gitu. Jadi ini adalah kesempatan yang luar biasa sih bagi Spanyol, apalagi di belakang itu kan juga ada Pedro Porro, ada Cucurella, ada Laporte juga, ada Kurbasi juga. Ini anak-anak muda kayak seperti Kurbasi gitu, kayak Gavi ini kan sebenarnya mereka juga ngefans banget sama Lionel Messi. Ini waktu yang tepat melihat dan juga belajar dari seorang GOAT sesungguhnya yang ada di atas lapangan. Di dalam lapangan, di luar lapangan juga pastinya berbeda. Ini waktu yang tepat bagi generasi mudanya dari timnas Spanyol. Apalagi kalau Spanyol di tengah kan kuat banget nih, ada Rodri juga, ada Pedri. Ini harusnya di lini tengah tuh patut banget kita saksikan seperti apa duel-duelnya. Oke, baik. Adik murid dan Pak Guru, nanti kita akan kembali ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ada foto yang Yes. amazing, Nah, itu. viral ya. Iya. Kita bahas setelah ini. Siap. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Ya, itu tadi 19 tahun yang lalu. Luar biasa. Epic ya, Bung Pepe. Epic banget. Seberapa apa ya spesial kisah istimewa seperti ini mewarnai Piala Dunia kali ini? Jadi saya ada guyonan sedikit ya Bang Apa Iqbal ya. tuh? Kalau mau anaknya ketemu Messi di pertandingan sepak bola Piala Dunia ini, minta dimandiin. Tapi Langsung ya. sayangnya Messi sudah mau selesai di tim nasionalnya ya. Ini jadi last dance. Terakhir, Saya pikir ini iya, sangat menarik ya. Menjadi satu yang sangat epic karena kita lihat bagaimanapun juga ini adalah satu momentum di mana sang bayi yang dulu dibandingkan dan juga digendong oleh Messi ini akan berhadapan di partai puncak nanti di final. Dan menurut saya apabila nanti memang semua pemain dari Spanyol agak sedikit over ya, maksud saya terlalu mereka over respect terhadap Messi, ini mungkin bisa menjadi sinyal yang berbahaya ya. Karena kalau mereka akan nanti melakukan seperti itu, karena kita sama-sama tahu Iya. Messi ini adalah produk dari La Masia. Sama juga dengan Yamal juga adalah produk dari La Masia. Pemain yang sekarang ini masih berada di tim nasional Spanyol yang pernah bermain dengan Messi itu ada Pedri. Dan semua pemain juga yang rata-rata bermain untuk Barcelona tentunya pasti akan mengagumi sosok seorang Messi. Yeah. Dan apabila ini terjadi over respect, ini sangat sulit nanti tentunya bagi para pemain Spanyol untuk menjaga Messi. Jadi ketika Messi nanti bawa bola, silakan monggo lewat. Ya itu bahaya tentu Bang Iqbal ya. Dan harapannya mereka tetap bisa bermain lepas karena ini adalah golden age dari tim Spanyol. Yang menjadi menurut saya ini menjadi satu catatan penting ketika mereka bisa berhasil mengalahkan Argentina dan menjadi Piala Dunia kedua mereka. Karena kita sama-sama ketahui bahwa mereka ini baru pertama kali bertemu di Piala Dunia yaitu tahun 1966. Di mana itu pertemuan itu yang memenangkan pertandingan adalah Argentina dengan skor 2-1. Tapi overall dari keseluruhan pertemuan antara kedua negara ini dalam 14 pertemuan masing-masing sama-sama 6 kemenangan dan 2 hasil draw. Artinya mereka equal. Dan ini menurut saya pertandingan sangat ideal dan tentunya adu strategi dan siapa yang bisa memenangkan momentum itulah yang juara. Oke, respect boleh tapi jangan Betul. sampai over respect justru Jangan mempengaruhi respect. mental. Betul Because it's sekali. very normal ya. Iya. Pada saat ada sosok Messi kemudian bertanding bahkan dulu yang sempat memandikannya gitu. Saya tidak bisa membayangkan Kartika. Jadi apakah kita sedang menyaksikan momen estafet sepak bola dunia? Messi sudah mendominasi ya lebih dari 1 dekade, kini berhadapan langsung dengan Yamal, pemain yang digadang-gadang menjadi penerusnya. Apakah ini momentum estafet Kartika? Iya, ini ada cocok logi yang juga seru banget. Jadi ketika foto tadi bayi Lamine Yamal dan juga Lionel Messi itu beredar, itu sekitar tahun 2007 di mana saat itu Lionel Messi menggunakan jersey juga nomor 19. Dan kali ini Lamine Yamal juga menggunakan jersey di pertandingan kemarin nomor 19. Dan nanti mereka akan berjumpa lagi 19 Juli. Itu juga cocok logi aja ya. Jadi banyak juga yang mengatakan wah ini the next baby goat nih. Tapi lagi-lagi kalau melihat dari Lamine Yamal pastinya kita mengharapkan mungkin performanya di level klub itu seperti halnya Messi gitu ya. Cuman lagi-lagi pastinya ke depannya kalau memang ingin seperti Messi, seperti legenda itu yang sulit sekali bahkan ditandingi dan disamai prestasinya oleh legenda-legenda lainnya ya.
Ya, pastinya harus dari diri, dari Lamine Yamalnya juga sih, mungkin dari gaya hidup. Karena kalau setahu Kartika itu Lamine Yamal lebih mengidolakan Neymar daripada Messi. Gitu. Jadi kalau Oke. misalkan ini the next marathon legend atau maratonnya juara dari Piala Dunia, let's see nanti gitu. Oke. Beda ya Bung Feve, sportscaster soalnya. Jadi cocok logi pun kita jadi kayak bikin kita mikir gitu. Jangan-jangan bener nih Kartika. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan pembahasan, sebelum kita lanjutkan ngobrol ya, ada momen spesial bagi para pencinta sepak bola yakni nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Tidak saja nobar, tapi ada rangkaian hiburan dalam Festival Rakyat Bola Gembira. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Metro TV Adinda Vinka. Vinka, jadi jelang nobar nanti bagaimana antusiasme para penggemar di sana, Vinka? Ya, selamat malam Iqbal dan juga pemirsa. Saat ini saya sedang berada di area lapangan Banteng Jakarta Pusat, di mana pada hari ini memang sudah ramai sekali nih, mulai ramai masyarakat berdatangan ke sini untuk bisa menyaksikan secara langsung nobar atau nonton bareng dari final Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina melawan Spanyol. Dan pemirsa bisa dilihat situasi dan kondisi di belakang saya saat ini memang sudah ramai sekali nih pemirsa. Masyarakat berbondong-bondong untuk datang ke area lapangan Banteng Jakarta Pusat untuk bisa menyaksikan final nobar secara langsung nih pemirsa. Dan pemirsa memang bisa kami sampaikan memang selain dari nobar, area di lapangan Banteng Jakarta Pusat ini nanti akan ada pertunjukan dari band-band menarik lainnya yang nanti akan bisa Anda tonton bersama dengan keluarga, sanak saudara maupun rekan-rekan Anda. Nanti akan ada pertunjukan dari band Seventeen, Tip X, dan juga berbagai macam band-band menarik. Dan memang pemirsa, festival ini bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira, yang pastinya ini bisa dimasuki berbagai kalangan. Anda bisa memasukinya secara gratis, jadi berbagai kalangan bisa langsung datang saja nih pemirsa ke area lapangan Banteng Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasinya seperti apa dan keseruannya seperti apa di sini, sudah bersama dengan saya nih pemirsa. Halo Bapak Ibu, masyarakat yang langsung datang ke area lapangan Banteng Jakarta. Halo Ibu, namanya siapa? Halo, saya Ibu Emi. Bapak namanya siapa? Lutfi, Pak Lutfi. Bapak Lutfi dan juga Ibu Emi, alasan datang untuk nobar secara langsung final Piala Dunia 2026 ke area lapangan Banteng ini kenapa nih Bu? Karena tempatnya terfavorit, karena tadi ada panggung-panggung juga ya, ada band-band favorit juga. Oke, kira-kira Bapak Lutfi dan juga Ibu Emi ini kan pasangan suami istri ya Bapak Ibu ya. Ini beda kubu nih pemirsa, menariknya ini. Oke, tapi satu hati nih pemirsa. Kalau dari Bapak Lutfi ini mendukung siapa nih Pak? Ini dari kaosnya Spanyol ya Pak ya? Iya, saya dukung banget Spanyol ya, terutama saya ngefans banget sama Yamal. Ya. Oke, kalau Ibu Emi sendiri dari kaosnya ini Argentina ya Bu? Argentina, Messi dong, Messi. Pemain favoritnya Messi nih Bu. Kalau boleh tahu kenapa nih Bu favorit banget sama Messi? Jadi idola ya, jadi panutan. Oke, kira-kira prediksi skor antara Argentina melawan Spanyol ini berapa nih skornya? 2-1 dong. 3-1. 2-1 buat 3-1. Spanyol. 2-1. 3-1. Kira-kira nanti siapa nih yang menang antara Argentina atau Spanyol nih? Spanyol. Spanyol nggak bisa Spanyol. Spanyol. Oke, kira-kira nih harapan dari, walaupun memang berbeda kubu ya pemirsa, tapi tetap satu hati dong ya. Kira-kira harapan dari final Piala Dunia FIFA 2026 pada nanti Senin dini hari nanti seperti apa nih harapannya? Kalau sebenarnya harapan saya pribadi ya, khususnya walaupun kita semuanya seluruh rakyat Indonesia mendukung yang berbeda-beda negara, saya harapannya tetap ke Timnas agar semoga di tahun 2030 Timnas bisa masuk Piala Dunia. Amin, 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 amin. Kalau dari Ibu Emi sendiri nih? Ya, semoga setelah nonton nobar ini tidak ada perseteruan ya, perdamaian terus. Siap. Terima kasih Bapak Lutfi dan Ibu Emi. Nah itu dia tadi pemirsa keseruannya pasangan suami istri beda kubu tetapi tetap satu hati nih pemirsa. Yang memang pemirsa nanti untuk jadwal dari final Piala Dunia FIFA 2026 ini nanti akan dilaksanakan pada hari Senin dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu nanti di sini akan ada juga Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut nanti akan meramaikan untuk bisa nobar atau nonton bareng di final
final Piala Dunia FIFA 2026 di area lapangan Banteng 2026. Dan pemirsa, memang siapapun itu yang menang antara Argentina ataupun Spanyol, final dari penutupan ini nanti akan berlangsung menarik dan juga luar biasa nih dari final Piala Dunia FIFA 2026. Kembali ke studio Iqbal. Vinka belum ketahuan nih dukungnya mana, tapi menarik. Bisa aja dapat narsum ya berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Terima kasih Adinda Vinka melaporkan langsung. Jadi Bung Veve, kita masuk ke bedah formasi ya. Lionel Scaloni nanti akan diprediksi menerapkan skema 4-1-3-2, sementara sang guru Luis de la Fuente akan kemungkinan memakai pakem 4-1-2-3. Apa yang akan Anda lihat nanti? Ya, ini cukup menarik ya. Artinya memang ini berbeda formasi dan juga strategi yang akan dimainkan. Ini kembali kepada kebutuhan dalam tim dan juga bisa menjadikan satu anti strategi dari lawan yang akan dihadapi. Sambil kita lihat ya, betul. tampilkan ini dia. Ya, ini mungkin yang akan menjadi biasanya juga ini bisa berubah menjadi 4-4-2 ya. Bisa berubah. Iya, betul sekali, ya. di mana Alvarez dan juga Messi di depan. Ya. Sementara di kiri kanan tuh biasanya kalau kemarin kan kita lihat yang main adalah Giovanni Simeone ya. Itu anak legenda daripada Argentina, Diego Simeone. Sementara di kiri biasanya itu ada Enzo, dan cukup menarik mungkin di bawah itu tetap Tagliafico, dan juga ada mungkin ya dengan Romero, bahkan di kanan ini yang menarik ya. Seperti tadi Anda bilang, Messi bisa berubah-ubah setiap waktu. Betul. Gitu. Dan ini tergantung bagaimana penjagaan dari para pemain Spanyol nantinya. Ketika pada saat dia agak sulit untuk bisa menembus dari sektor tengah, dia biasa melakukan perubahan dengan bermain agak sedikit keluar, melebar ke kanan dan juga bisa melebar ke sebelah kiri. Dan ini membuat akhirnya pemain yang datang nanti dari second line itu sangat terbuka untuk bisa mencetak gol. Oke. Kartika melihat formasi ini bagaimana, Kartika? Ya, ini membahayakan ya kalau melihat Messi, nampaknya kalau di formasi sudah ditetapkan seperti apa, tapi tetap ada di mana-mana. Jadi harus diwaspadai juga nih sama Spanyol pastinya, apalagi kalau di Spanyol itu juga masih ada jimat Mikel Merino yang harus diwaspadai juga di menit-menit akhir, juga pastinya akan menyulitkan Argentina. Tapi bagi Argentina sendiri ini juga sebenarnya ada yang sedikit menakutkan juga ya, ada Lisandro Martinez di sana yang kadang-kadang jadi pembeda. Oke, kata Seperti pertamanya itu. kok membahayakan sih, Kartika? Optimis dong. Sepertinya pesimis memang Argentina akan juara ini. Ayo, boleh dibalas gimana tuh? Agak takut ya. Agak takut. Agak takut sama, Takut tapi sama optimis gurunya gimana dong? soalnya. Oke, kita lihat formasi Spanyol sekarang. Bung Veve, kita komentarin sedikit soal formasi Spanyol ya. Iya, kalau untuk Spanyol sendiri saya pikir mungkin tidak terlalu banyak perubahan nantinya ya. Mungkin ini ada prediksi, mungkin ini prediksi nih ya. Iya. Dan kalau saya melihat mungkin Cucurella tetap akan dimainkan di sektor kiri. Pedro Porro yang memang dikabarkan agak sedikit bermasalah, nampaknya juga akan tetap bermain di fullback kanan. Sementara di tengah itu ada Kurbasi dan juga mungkin ada Laporte. Unai Simon sebagai penjaga gawang tetap akan dimainkan. Sementara di tengah ini cukup menarik ini. Pada saat melawan Prancis, yang dimainkan bukan Pedri, tapi adalah Fabian Ruiz. Di mana Fabian Ruiz ini bermain untuk PSG. Dan mungkin lebih banyak mengetahui bagaimana permainan daripada Prancis yang sebagian besar adalah rekannya di PSG. Ini tadi saya katakan bahwa kepintaran pelatih untuk bisa merubah strategi itu kembali bagaimana kebutuhan dalam tim yang akan dihadapkan untuk dengan tim yang lain. Pedri pemainnya sangat luar biasa. Tapi kenapa pilihannya adalah Fabian Ruiz? Nah, ini artinya quote to quote ya. Ini ada strategi yang dimainkan. Sementara di kiri biasanya ada Baena, di kanan itu di tengah juga ada Dani Olmo ya. Di kanan itu biasanya kalau kita tidak salah ada pasti udah Yamal yang main, di depan ada Oyarzabal, dan ini menjadi satu permainan di mana 4-3-3 dimainkan dan kerap mereka bisa berubah dengan formasi 5-4-1 ketika bertahan. Dan sangat kuat, sangat rapat, dan mereka selalu mencari serangan balik cepat melalui sektor sayap. Oke. Jadi Kartika, nanti kita akan melihat GOAT versus the baby GOAT ya. Silakan, siapa yang paling berpeluang mengangkat trofi dan kenapa, Kartika? Kalau generasi muda pastinya maunya Spanyol ya. Spanyol, tapi yakin juga sih Spanyol dengan bermain sampai dengan saat ini cuman satu kebobolan ya, itu juga luar biasa sekali. Dimana kita lihat di sana ini backnya bisa bertahan dengan mengikuti sistem dari De La Fuente, nggak bermain egois, bermain dengan sangat merata, apalagi mereka ini kan generasi baru yang jadi wajah masa depan bagi tim nasional, apalagi kita bersyukurnya ada Rodri yang sudah kembali dan dari cederanya gitu kan. Ini juga harus jadi pembuktian juga sebagai mantan Ballon d'Or, apakah benar-benar bisa jadi jenderal sesungguhnya di lapangan tengah bagi Spanyol. Skornya?
skornya 2-0 boleh nggak? Jangan adu penalti. 2-0. Oke, menarik tadi. Aku agak-agak gimana ya, maksudnya kalau generasi muda pasti dukung Spanyol katanya Bung Feve. Jadi maksudnya apa nih Kartika? Aduh maaf ya Bu Feve. Ini kayaknya sedikit menohok yang ada di studio ya. Oh, saya termasuk berarti ya? Ini sama-sama kita Oh, saya dukung Pak. Spanyol. Ya, Jadi gimana? Ini cukup menarik ya. Siapa Saya yang pikir berpeluang? bukan hanya tim Spanyol nih dukung ya. Saya pikir juga banyak juga Ya. yang generasi sekarang juga pasti mendukung Argentina ya. Karena memang mungkin karena sosok Messi-nya. Tapi kalau kita melihat bagaimanapun juga emang Spanyol ini di usia golden age di mana tim Matador ini bisa berpotensi sangat berbahaya nanti 4 tahun ke depan. Karena kita lihat dengan satu perubahan skema permainan, tidak terlalu banyak pemain yang cukup senior di sana, tapi seorang Rodri sebagai kapten ini bisa membuat satu permainan juga menyatukan para pemain yang beda generasi dengan begitu baik ya. Ditambah juga dengan De La Fuente, sang pelatih yang mempunyai kualitas sangat luar biasa dan membuat tim Spanyol sangat menakutkan. Terutama dari ball position yang mereka mainkan dengan Tiki Taka, ini menurut saya yang menjadi sangat istimewa karena apa? Ini ada kelanjutan dari Aragones, terus kepada Vicente Del Bosque, dan akhirnya kepada Fuente. Dan ini membuat menariknya bahwa apa? Semua pemain atau juga tim-tim bermain dengan sangat kualitas seperti Prancis sekalipun, mereka tidak bisa berkembang dengan penguasaan bola yang sangat luar biasa dari tim Spanyol. Saya tidak memuji tim Spanyol, tapi itu yang terlihat. Dan kembali kepada Argentina sendiri, apabila mereka bisa menembus dari sektor-sektor yang menurut saya sangat kuat, dari sayap kiri dan juga sayap kanan yang dijaga dengan Pedro Porro dan juga di sana ada Cucurella, tentunya akan bisa menjadi satu sinyal yang berbahaya ketika pada saat Messi bisa masuk sehingga di final third dari pertahanan Spanyol. Skornya Bung Feve. Skornya? Kartika cukup optimis ya 2-0 ya. Pasti akan ketat. Saya 2-1 untuk Argentina. 2-1 untuk Argentina, oke. Lebih membumi ya sepertinya yang senior di sini. Tapi menarik tadi Bung Feve bilang berbahaya, tapi katanya 4 tahun ke depan. Maksudnya ini yang sekarang tidak cukup berbahaya, Bung Feve. Baik, terima kasih ya Bung Feve. Sama-sama, Kartika, thank you sudah bergabung dengan Prime Time News kali ini. Siap-siap nanti kita nonton nobar yang paling bersejarah ini. Terima kasih sekali lagi Kartika dan Bung Feve sudah hadir di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.